Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum sahabat, terima kasih telah mengklik video ini. Untuk mendorong lagi channel YouTube ini silahkan bantu subscribe, like, serta komen dengan bijak. Mari simak dan dengarkan kisahnya sampai akhir. Suatu hari, Abu Nawas mencari sesuatu di halaman rumahnya yang penuh dengan pasir. Ternyata, dia mencari jarum. Tetangganya yang merasa kasihan, ikut membantunya mencari jarum tersebut. Tetapi selama sejam, mereka mencari jarum itu tak ketemu juga. Tetangganya bertanya, "Jarumnya jatuh di mana?" "Jarumnya jatuh di dalam," jawab Abu Nawas. "Kalau jarum bisa jatuh di dalam, kenapa mencarinya di luar?" tanya tetangganya. Dengan ekspresi tanpa dosa, Abu Nawas menjawab, "Karena di dalam gelap, sedangkan di luar terang." Dari jawaban Abu Nawas yang kelihatan simpel dan bisa mengundang kejengkelan bagi siapa saja yang mendengarkan, ternyata banyak mengandung makna yang terkandung di dalamnya, dan banyak pula yang menerjemahkan arti makna dari kisah tersebut. Ada yang menerjemahkan sebagai sindiran untuk kita semua, seperti saat kita mencari sesuatu, seperti kebahagiaan misalnya, kita mencarinya keluar. Padahal untuk kebahagiaan sesungguhnya berasal dari dalam hati kita sendiri. Ada juga yang menerjemahkan, mencari berdasarkan tampilan luar atau tampilan fisik saja. Padahal yang lebih penting adalah yang tidak tampak, yaitu kepribadian yang baik. Dari kisah yang kelihatannya konyol dan bikin gregetan bagi siapa saja yang mendengarkannya, ternyata banyak mengandung arti yang menarik untuk dipikirkan. Bahwa apa yang dilakukan Abu Nawas memang aneh, jatuh di tempat yang gelap kau mencari di tempat yang terang. Ya, begitulah kehidupan, kita selalu memaksakan diri untuk menemukan, mencari terus, atau saat kita lagi dalam masalah, selalu berusaha memecahkan masalah itu tanpa berpikir, bahwa keadaan masih gelap, hati dan pikiran kita masih dibebani hal-hal yang ruwet. Dengan keluar mencari jarum yang jatuh di tempat yang terang, apakah akan menemukan jarum yang jatuh itu? Jawabannya tidak, tetapi dengan pindah ke tempat yang lebih terang, akan menemukan hal-hal lain yang lebih menarik, menemukan pengalaman baru, menemukan yang lebih penting. Kadang kita takut untuk memutuskan pilihan, hanya berkutat di tempat itu saja, padahal keadaan sedang gelap. Keluarlah. Karena di luar sana masih banyak kemungkinan-kemungkinan yang sejatinya kita butuhkan. Kisah tersebut adalah hanya salah satu kisah dari teladan Abu Nawas. Masih ada puluhan, ratusan, atau bahkan ribuan kisah lainnya. Apakah Abu Nawas itu sesungguhnya ada, pernah hidup di dunia, atau hanya tokoh fiktif belaka? Kenapa kisahnya bisa bertahan sampai sekarang? Ada atau tidaknya Abu Nawas, pernah hidup di tahun berapa dan tinggal di mana? Itu tidak penting, karena menurut saya Abu Nawas terus hidup sampai sekarang, lewat kisah teladan dan kisah kebaikan, karena siapapun kita kalau hidup di dunia dengan menebarkan kebaikan, dan berguna untuk sesama, namanya akan selalu dikenang, namanya akan abadi. Siapapun itu. Kisah Abu Nawas dan Raja ikut mengemis. Kisah ini bermula dari panggilan sang raja yang membutuhkan bantuannya. Ketika itu, Abu Nawas dan istrinya sedang menikmati suasana santai di teras rumahnya. Tiba-tiba, datanglah pengawal raja yang menyampaikan pesan dari pemimpinnya. "Abu Nawas, kami diminta raja untuk mengundangmu ke istana," kata pengawal. "Sebagai rakyat yang baik,
Abu Nawas bergegas untuk menuju istana untuk memenuhi panggilan raja. Hingga, sampailah Abu Nawas di hadapan raja. "Wahai raja, bantuan apa yang engkau minta dariku?" tanya Abu Nawas. "Jadi begini Abu Nawas, aku mendapatkan informasi bahwa ada seorang bangsawan kaya bernama Tuan Kabul yang sangat kikir, hingga tidak mau mengeluarkan zakat yang menjadi kewajibannya. Aku ingin meminta solusi kepadamu," kata raja. "Kenapa Tuan Raja tidak memanggilnya langsung ke istana, lalu memberikan hukuman kepadanya?" usul Abu Nawas. "Memang benar, itu bisa jadi solusi. Namun sebagai raja, aku ingin solusi yang lebih halus. Kalau aku masih bisa mengubah perilakunya dengan cara halus, tentu tak perlu menghukumnya. Terlebih lagi, aku ingat bahwa Tuan Kabul ini dulu orang yang senantiasa bayar zakat, bahkan rajin dalam sedekah," kata raja. "Baiklah kalau begitu, hamba minta beberapa hari sebagai waktu untuk berpikir," jawab Abu Nawas. Setelah itu, Abu Nawas pulang dan berpikir untuk mendapatkan cara paling halus dalam menyadarkan Tuan Kabul. Hingga hari yang sudah ditentukan, Abu Nawas kembali ke istana dan menyampaikan idenya kepada raja. "Wahai Tuan Raja, hamba sudah mendapatkan ide. Hanya saja, hamba memiliki syarat. Syaratnya, Tuan Raja mesti ikut dalam perjalanan menuju Tuan Kabul, dan menggunakan pakaian seperti pengemis. Nanti, kita akan menyamar menjadi pengemis," ujar Abu Nawas. Akhirnya, Raja menyetujuinya. Mereka berdua kemudian pergi menuju tempat tinggal Tuan Kabul, dengan pakaian layaknya pengemis. Saat keduanya sampai dan bertemu Tuan Kabul, mereka menjalankan rencananya. "Wahai Tuan, tolonglah. Apakah Tuan punya uang recehan?" tanya Abu Nawas. "Tidak, aku tak punya," kata Tuan Kabul. "Bagaimana dengan remah-remah roti kering? Apakah Tuan memilikinya untuk mengganjal perut kami yang kelaparan?" tanya Abu Nawas lagi. "Tidak," jawab Tuan Kabul dengan nada semakin ketus. "Bagaimana dengan segelas air?" "Tidak punya, sudah kubilang, aku itu tidak punya apapun." Tuan Kabul tampak semakin marah. Kali ini, Abu Nawas tak lagi meresponnya dengan meminta, melainkan memberikan pertanyaan yang membuat Tuan Kabul berpikir. "Kalau Tuan memang tidak punya apapun, mengapa Tuan tidak menjadi pengemis saja lalu ikut bersama kami?" tanya Abu Nawas lagi. Mendengar itu, Tuan Kabul merasa tersentuh. Kesal, marah, tersinggung, sekaligus sedih, semuanya tercampur dalam perasaan dan pemikirannya. Ia tiba-tiba flashback kembali ke masa lalunya ketika belum kaya raya. Ia mengingat memori saat masih rajin sedekah dan berbuat baik. Padahal, saat itu ia dalam kondisi miskin. Lalu, ia membandingkannya dengan kondisinya hari ini, yang kaya raya namun enggan berbagi. Lalu, tak lama ia meneteskan air matanya. Raja yang berpura-pura mengemis, kemudian ikut berbicara. "Bagaimana Tuan? Tuan mau jadi orang kaya atau miskin? Kalau mau kaya, rajinlah sedekah dan penuhilah zakat. Sebaliknya, kalau tidak mau kaya, lebih baik mengemis saja," kata sang raja. Pada akhir pertemuan, Abu Nawas membacakan ayat Al-Quran tentang ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang enggan bayar zakat dan kikir. Tuan Kabul akhirnya semakin tersentuh. Ia kemudian berubah dan menjadi bangsawan yang dermawan dan rajin berbagi.
Kisah Abu Nawas tentang hartawan lalim. Cerita Abu Nawas selanjutnya, tentang seorang pemuda yang pada mulanya orang biasa, tiba-tiba menjadi kaya. Ia mendapatkan warisan dalam jumlah besar, sehingga mampu membangun rumah besar dan menggaji banyak pembantu. Namun, alih-alih menjaga dan mengelola hartanya dengan baik, pemuda ini justru menghabiskan harinya dengan foya-foya bersama teman-temannya. Hingga akhirnya uangnya habis tak bersisa. Bahkan, ia tak bisa lagi membayar gaji pembantunya. Akhirnya, ia datang kepada Abu Nawas dan meminta nasihatnya. "Hai Abu Nawas, sekarang uang milikku semuanya sudah habis. Bahkan, semua temanku juga pergi menjauh. Apa yang harus aku lakukan saat ini?" Tanyanya. "Tenang saja anak muda, nanti, semuanya akan kembali lagi sebagaimana mulanya. Kamu hanya perlu menunggu saja dalam waktu dekat," jawab Abu Nawas. "Apa maksudnya aku akan kembali menjadi kaya raya?" tanya si pemuda. "Jangan salah paham, maksudku, dalam waktu dekat kamu akan terbiasa lagi menjadi orang miskin dan tak punya banyak teman," jawab Abu Nawas lagi. Mendengarnya, pemuda itu tertunduk lesu. Kemudian, Abu Nawas memberikan berbagai penjelasan dan nasihat agar si pemuda menjadi manusia yang lebih bersyukur dan bisa mengelola harta dengan benar. Kisah Abu Nawas tidak tahu jalan. Kumpulan cerita Abu Nawas ini sangat singkat namun jenaka. Cerita lucu Abu Nawas ini bermula ketika ada seseorang asing yang datang membawa maksud seolah melecehkannya. "Hai Abu Nawas, kapan Anda meninggalkan dunia ini?" tanya orang asing. "Loh, kok kamu bertanya seperti itu?" Abu Nawas bertanya balik karena merasa tersinggung. "Oh, tidak ada apa-apa kok. Saya hanya mau menitipkan surat untuk ayah saya yang sudah meninggal terlebih dahulu, bisakah?" Kata orang asing lagi. "Kalau begitu, sangat disayangkan. Soalnya, aku tidak mengetahui jalan untuk ke neraka jahanam. Sebaiknya, kamu titipkan saja suratmu itu kepada orang lain," jawab Abu Nawas. Mendapatkan jawaban dari Abu Nawas, orang asing itu akhirnya merasa kesal sekaligus malu. Setelah itu, ia pun pergi meninggalkan Abu Nawas. Ringkasan cerita Abu Nawas menjadi pengacara. Suatu hari raja didatangi oleh orang miskin yang mengadukan suatu masalah. "Apa masalahmu tuan? Cobalah ceritakan padaku," kata sang raja. "Nama saya Abu Sukun, orang yang miskin. Di sebelah rumah saya ada orang kaya. Orang kaya itu menyuruh saya membayar uang, karena saya dituduh mencium bau makanannya, tanpa izin. Bagaimana saya bisa menghindari bau makanannya, sementara rumahnya bersebelahan dengan rumah saya tuanku?" kata Abu Sukun. "Apakah Anda sudah membawa kasus ini ke pengadilan?" tanya raja. "Sudah tuanku, namun hakim telah menghukum saya untuk membayar 100 dinar. Atas permintaan orang kaya itu. Saya tidak punya uang untuk membayar sebanyak 100 dinar, orang miskin seperti saya, dari mana saya mendapatkan uang sebanyak itu?" jawab Abu Sukun dengan sedih. "Jika hakim telah mengambil keputusan, itu artinya kamu bersalah, dan harus membayar dendanya," kata raja. Tiba-tiba Abu Nawas berbisik kepada raja. Raja mengangguk. "Besok saya akan pergi ke pengadilan untuk meminta masalah ini untuk dibicarakan lagi supaya mendapat keadilan." "Sudahlah, aku akan membantumu,"
Baginda ingin masalah ini diselidiki dan diadili dengan baik, kata Abu Nawas kepada Abu Sukun. Tengah malam, Abu Nawas meminta raja untuk pergi ke rumah hakim. Tiba-tiba mereka mendengar percakapan di rumah hakim. Dengan cepat Abu Nawas dan raja bersembunyi, sambil mendengarkan percakapan dari dalam rumah hakim. Saya mendengar raja ingin kasus saya dibawa ke pengadilan lagi. Ini uang 100 dinar saya berikan kepada Anda agar kasus ini saya menangkan, kata si kaya. Raja terkejut dan marah. Besok kita harus pergi ke pengadilan, dan tuanku harus menjadi saksi atas perbuatan mereka, kata Abu Nawas. Hari berikutnya di pengadilan, hakim, Abu Sukun telah mencium bau makanan dari rumah saya tanpa izin. Sebagai bukti Abu Sukun semakin gemuk sementara saya semakin kurus. Tidak adil dan saya merekomendasikan Abu Sukun untuk membayar 100 dinar keping untuk kerusakan. Kata orang kaya, di pengadilan Abu Nawas adalah pengacara Abu Sukun. Abu Nawas berkata, "Hakim, tidak adil jika Abu Sukun dihukum hanya karena mencium baunya saja, sedangkan orang kaya ini yang memakan makanan dan merasa kenyang. Agar adil saya usulkan agar orang kaya ini dikompensasikan dengan mendengar suara 100 keping dinar," kata Abu Nawas tegas. Sementara uang 100 dinar harus diberikan kepada Abu Sukun karena difitnah. Dan hakim sendiri akan dihukum oleh raja karena memakan 100 dinar koruptor dari orang kaya, kata Abu Nawas. Hakim kaget dan sangat malu ketika tindakannya juga terungkap. Benar Abu Nawas, aku telah melihat dan mendengar dengan jelas tentang penipuanmu tadi malam, kata sang raja. Raja Harun al-Rashid sangat terkesan dengan penjelasan Abu Nawas, dan memecat hakim karena tidak jujur dan memakan suap. Ingat, menjadi hakim kalau tidak benar dan adil, akan dijebloskan ke neraka, kata Abu Nawas sambil memberi nasihat. Raja senang dan memberikan banyak hadiah kepada Abu Nawas. Ringkasan cerita Abu Nawas dan 5 butir telur untuk 3 orang. Pada hari itu, sang raja tiba-tiba merasa rindu untuk bertemu dengan Abu Nawas. Tetapi, sang raja ingin menemui Abu Nawas bukan di istana hanya, melainkan di rumahnya. Wahai penjaga, hari ini aku ingin pergi ke rumah Abu Nawas, dan sekarang ambillah kuda yang terbaik, kata Raja Harun al-Rashid. Pengawal pun meminta penjaga kuda untuk menyiapkan kuda terbaik, dan memilih kuda putih nan gagah dan terlihat sangat sehat. Setelah kuda putih itu siap, Raja segera menungganginya. Dengan gagah berani, Raja memasuki kota. Raja menemukan pemandangan yang bagus. Kota dengan tatanan bangunan yang rapi dan jalan yang mulus. Tak lama kemudian, rombongan raja sudah mendekati rumah Abu Nawas. Namun Abu Nawas sebenarnya sudah tahu akan didatangi raja. Infonya didapat dari tetangga. Untuk itu, Abu Nawas keluar untuk menyambut raja. Abu Nawas keluar dengan handuk di kepalanya. Dia duduk di trotoar melihat raja. Sang raja tertarik dengan sosok laki-laki berikat kepala handuk itu, dan memerintahkan prajuritnya untuk membawa Abu Nawas kepadanya. "Siapa kamu?" tanya raja. "Aku adalah Dewa Bumi," jawab Abu Nawas dengan tenang. "Oke, karena kamu adalah Dewa Bumi, pasti kamu bisa mengangkat mata prajurit. Jika kamu tidak bisa, kamu akan dipancung," kata raja.
Berarti raja tidak mengerti apa yang aku maksud. Aku bukanlah dewa langit, melainkan aku dewa bumi. Jika kamu ingin mata pendekar kurus menjadi hebat, kamu harus bertanya kepada dewa langit, karena dialah yang mengurus semua masalah dari pusar ke atas. Jawab Abu Nawas, kalau minta bantuan saya, urusan saya semua yang turun pusar. Karena saya adalah dewa bumi, jelas Abu Nawas lebih lanjut. Setelah itu, Raja Harun berbicara dengan Abu Nawas selama beberapa waktu. Raja sangat terkesan dengan kecerdasan yang dimiliki Abu Nawas. Setelah puas bercakap-cakap, Abu Nawas diperbolehkan pulang. Namun, beberapa hari kemudian Raja memerintahkan prajuritnya untuk membawa Abu Nawas ke hadapannya. Salah satu selir Raja telah merebus 5 butir telur, dan Raja mengajak Abu Nawas makan bersama. Aku ingin kalian membagi 5 telur dengan adil, dan tanpa harus memecahkannya untuk kita bertiga, kata Raja. Tanpa ragu, Abu Nawas mengambil ke-5 butir telur itu dan berkata, "Yang mulia, ini untuk yang mulia karena Anda sudah punya 2 butir, saya juga sebutir, sedangkan yang 3 ini untuk istri Anda, karena dia tidak punya telur di bawahnya." Sejenak Raja terdiam, dan sesaat kemudian, Raja tertawa terbahak-bahak, baru mengerti perkataan Abu Nawas itu. Jawaban Abu Nawas pun membuat riang hati sang raja, dan setelah makan telur, Abu Nawas disuruh pulang dan diberi hadiah. Abu Nawas dan rumah sempit. Pada suatu hari, ada seorang laki-laki datang ke rumah Abu Nawas. Lelaki itu hendak mengeluh kepadanya mengenai masalah yang sedang dihadapinya. Dia sedih karena rumahnya terasa sempit ditinggali banyak orang. Abu Nawas, aku memiliki seorang istri dan 8 anak, tapi rumahku begitu sempit. Setiap hari, mereka mengeluh dan merasa tak nyaman tinggal di rumah. Kami ingin pindah dari rumah tersebut, tapi tidak mempunyai uang. Tolonglah katakan padaku apa yang harus kulakukan, kata lelaki itu. Mendengar hal itu, Abu Nawas kemudian berpikir sejenak. Tak berapa lama, sebuah ide terlintas di kepalanya. "Kamu mempunyai domba di rumah?" tanya Abu Nawas padanya. "Aku tak menaiki domba, jadi aku tak memilikinya," jawabnya. Setelah mendengar jawabannya, dia meminta lelaki tersebut untuk membeli sebuah domba, dan menyuruhnya untuk menaruh di rumah. Pria itu kemudian menuruti usul Abu Nawas dan kemudian pergi membeli seekor domba. Keesokan harinya, dia datang lagi ke rumah Abu Nawas. "Bagaimana ini? Setelah aku mengikuti usulmu, nyatanya rumahku menjadi tambah sempit dan berantakan," keluhnya. "Kalau begitu, cobalah beli 2 ekor domba lagi dan peliharalah di dalam rumahmu," jawab Abu Nawas. Kemudian, pria itu bergegas pergi ke pasar dan membeli 2 ekor domba lagi. Namun, bukannya seperti yang diharapkan, rumahnya justru semakin terasa sempit. Dengan perasaan jengkel, dia pergi ke rumah Abu Nawas untuk mengadu yang ketiga kalinya. Dia menceritakan semua apa yang terjadi, termasuk mengenai istrinya yang menjadi sering marah-marah karena domba tersebut. Akhirnya, Abu Nawas menyarankannya untuk menjual semua domba yang dimiliki. Keesokan harinya, kedua orang tersebut bertemu kembali. Abu Nawas kemudian bertanya, "Bagaimana keadaan rumahmu sekarang? Apakah sudah lebih lega?"
Setelah aku menjual domba-domba tersebut, rumahku menjadi nyaman untuk ditinggali. Istriku pun tidak lagi marah-marah, jawab pria tersebut sambil tersenyum. Akhirnya, Abu Nawas dapat menyelesaikan masalah pria dan rumah sempitnya itu. Abu Nawas dan air susu pemalu. Suatu hari Raja Harun al-Rasyid sedang berjalan-jalan ke pasar. Ia kemudian memergoki Abu Nawas sedang memegang botol berisi anggur. Raja pun menegur dan berkata, "Wahai Abu Nawas, apa yang sedang kau pegang itu?" Abu Nawas gugup, ia pun menjawab, "Ini susu Baginda." "Bagaimana mungkin air susu berwarna merah? Susu itu berwarna putih bersih," ucap raja terheran-heran atas jawaban Abu Nawas, sembari mengambil botol yang dipegang oleh Abu Nawas itu. "Betul, Baginda, semula air susu ini berwarna putih bersih." Ketika melihat Baginda yang gagah dan rupawan, ia tersipu malu dan merah merona. Mendengar jawaban Abu Nawas, raja pun tertawa dan meninggalkan Abu Nawas sambil menggelengkan kepalanya. Abu Nawas sembunyi di kolong saat pergoki maling masuk rumah. Alkisah, pada suatu hari, maling masuk ke rumah Abu Nawas. Alih-alih mengusir atau mencegah pencurian, Abu Nawas justru bersembunyi di kolong tempat tidur. Alhasil, si maling leluasa mengaduk-aduk rumah Abu Nawas dengan leluasa. Melihat itu, istri Abu Nawas marah. Saking marahnya, sang istri bahkan sampai menyindir Abu Nawas. "Kamu ini laki-laki kok takut sama pencuri?" kata sang istri. Bukannya tersinggung, Abu Nawas justru menjawab, dia merasa sungkan dengan si maling. Sebab, di rumahnya tidak ada barang yang berharga yang bisa dicuri. "Aku tidak enak kalau dia tahu saya, soalnya di rumah ini tidak ada apa-apa yang bisa dicuri," kata Abu Nawas. Kisah Abu Nawas mencari neraka pada siang hari. Disebutkan dalam buku kisah lucu kecerdasan Abu Nawas, ketika beranjak dewasa, Abu Nawas membantu sang paman bekerja sebagai pembuat minyak wangi. Seusai bekerja, ia sering pergi ke masjid untuk belajar berbagai ilmu agama dan pengetahuan lain, seperti syair, fikih, dan ilmu hadis. Abu Nawas terkenal sebagai murid yang cerdik dan antusias dalam mempelajari berbagai ilmu pengetahuan. Suatu hari, Abu Nawas bertemu dengan Abu Usamah yang merupakan ahli sastra sekaligus pujangga terkenal. Ia sangat terkesima dengan kemampuan Abu Nawas membuat syair, hingga diajarkan berbagai ilmu mengenai syair. Dikenal sebagai sosok yang jenaka dan cerdas, banyak kisah menarik mengenai Abu Nawas, salah satunya ketika ia bersikeras mencari neraka. Kala itu, Abu Nawas merupakan seorang staf ahli dari Khalifah Harun al-Rasyid. Pada suatu siang, Abu Nawas membawa lampu minyak dan menggoyangkannya, sembari berhenti pada setiap sudut rumah. Setelahnya, ia kembali berjalan dengan lampu yang masih dipegangnya. Tingkah Abu Nawas menggegerkan penghuni Baghdad. Mereka heran, bagaimana bisa orang secerdas Abu Nawas berjalan di siang hari ketika sinar matahari menyorot sambil membawa lampu. "Abu Nawas mulai gila," kata salah seorang warga Baghdad yang tengah memperhatikan Abu Nawas. Walau begitu, Abu Nawas tidak peduli. Keesokan harinya ia melakukan hal yang sama, hanya saja kali ini lebih pagi sambil tetap membawa lampu minyak.
Tanpa bersuara, Abu Nawas menoleh ke kanan dan kiri. Beberapa orang yang menyaksikan tingkah Abu Nawas lantas bertanya kepada Abu Nawas, apa yang sebenarnya ia cari di siang hari dengan lampu di tangannya? Abu Nawas lalu menjawab, saya sedang mencari neraka. Dari situlah, para warga mulai berpikiran bahwa Abu Nawas gila. Bahkan di hari ketiga, ia masih melakukan hal yang sama, dan membawa lampu minyak yang digoyang-goyangkan. Warga Baghdad yang tidak sabar akan perilaku Abu Nawas, lantas menangkapnya. Di Baghdad, ada sebuah undang-undang yang melarang orang gila berkeliaran. Sejumlah musuh politik Raja Harun al-Rashid justru gembira melihat Abu Nawas ditangkap. Mereka menganggap ketidakwarasan Abu Nawas bisa dijadikan sebagai senjata untuk menyudutkan wibawa sang khalifah. Malu bukan main atas perilaku Abu Nawas. Khalifah Harun al-Rashid bertanya dengan nada tinggi. Abu Nawas, apa yang kamu lakukan dengan lampu minyak itu siang hari? Hamba mencari neraka, Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas lancar, tidak ada tanda-tanda bahwa dirinya gila. Kamu gila, Abu Nawas. Kamu sudah gila, tidak Paduka, merekalah yang gila. Siapa mereka? Abu Nawas kemudian meminta orang-orang yang tadi menangkap dan menggiringnya menuju istana untuk dikumpulkan. Setelah berkumpul di depan istana, Abu Nawas didampingi Khalifah Harun mendatangi mereka. Wahai kalian, orang yang mengaku waras, apakah kalian selama ini menganggap orang lain yang berbeda pikiran dan berbeda pilihan dengan kalian adalah munafik? Tanya Abu Nawas. Benar, jawab orang-orang itu yang berjumlah ribuan. Apakah kalian juga yang menyatakan para munafik itu sesat? Betul, dasar sesat. Jika mereka munafik dan sesat, apa konsekuensinya? Orang munafik pasti mereka masuk neraka. Dasar munafik kamu. Mendengar itu, Abu Nawas kembali menimpali, baik, jika saya munafik, sesat, dan masuk neraka, di mana neraka yang kalian maksud? Punya siapa neraka itu? Saat berucap demikian, Abu Nawas mengangkat tinggi-tinggi lampu di tangannya. Ini dilakukan seakan-akan dirinya sedang mencari sesuatu. Jawaban Abu Nawas membuat orang-orang yang berada di depan Khalifah Harun habis kesabaran. Mereka merasa diledek dengan mimik Abu Nawas. Hai Abu Nawas, tentu saja neraka ada di akhirat dan itu milik Allah. Kenapa kamu tanya? Paduka mohon maaf. Tolong sampaikan pada mereka, jika neraka ada di akhirat dan yang punya neraka adalah Allah, kenapa mereka di dunia ini gemar sekali menentukan orang lain masuk neraka? Tanya Abu Nawas. Apakah mereka asisten Allah yang tahu bocoran catatan Allah? Atau jangan-jangan merekalah yang gila? Lanjutnya, ucapan Abu Nawas membuat Khalifah Harun al-Rashid tertawa. Sungguh jenaka sosok Abu Nawas di mata Khalifah Harun. Ia lalu berkata sambil masih tergelak, Abu Nawas, besok siang lanjutkan mencari neraka. Jika sudah ketemu, jebloskan orang-orang ini ke dalamnya. Terima kasih telah bersedia mendengarkan sampai akhir. Semoga berkenan mendengarkan cerita lainnya di channel ini. Serta untuk kita senantiasa sehat selalu dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.